Bahkan di agama-agama Sikh, agama-agama yang lain ya, agama-agama bumi, itu bahkan hubungan intim itu tidak boleh semata-mata karena nafsu. Di Islam pun sama. Makanya ada doa dulu. Mencium ubun-ubun istri, kan ada doanya. Tahapannya gimana tuh? Nah, tahapannya kan pertama kali si istri cium tangan suami. Kemudian suami cium kening atau cium ubun-ubun istrinya. Kemudian bercanda. Ya, wudu dulu sebenarnya mah. Wudu dulu, sholat hajat dulu kalau sabar. Ya, tapi itu kan hal-hal anjuran saja. Dan itu diajarkan juga dalam Islam ya. Bahkan ketika itu seorang wali itu nggak mau menyetubuhi istrinya selama 40 hari. Dia tirakat dulu baru dia setubuhi istrinya. Yaitu kan namanya jalan masing-masing. Tapi yang poin-poin intinya apa saja sih yang setelah malam pertama kita lakukan? Ya, yang simpel-simpelnya sih wudu, bersuci, kemudian si istri cium tangan suami, kemudian tatap matanya sambil menatap, dan jangan mencium mata. Oh, tidak boleh mencium mata ya? Bukan tidak boleh. Ada pendapat dalam kitab Ukudulujen, di dalam kitab jangan mencium mata istri. Itu akan menyebabkan perceraian. Oh, Masya Allah. Iya. Itu ada di kitab Ukudulujen gitu kan. Ciumlah di antara keningnya, dicium di sini. Kalau kulitnya kuning langsat, maka rangsanglah istri itu dari sini. Ada caranya, ya. Tapi jangan sekarang ini. Iya. Tapi ini ilmu ya, harus disebut. Jadi Islam itu teman-teman lengkap. Termasuk hubungan di kamar pun ada anjurannya, ada syariatnya. Ada. Dari ujung kaki sampai ujung kepala. Berarti ada larangannya juga ya? Ada larangan. Apa itu? Apa larangannya? Nadrul bidri. Nadrul bidri itu melihat melihat bagian dalam kemaluan seorang istri. Itu dilarang itu ya? Itu boleh tapi ma'al karohah. Tapi makruh. Makruh ya. Kenapa? Satu, menyebabkan tumpulnya otak keturunan kita. Iya. Keturunan kita nanti pelongo-pelongo. Iya. Kurang cerdas. IQ-nya jadi rendah ya. Rendah. Itu gara-gara ngelihat itu dalemannya. Berarti dimatiin lampunya dong? Ya atau gimana? Nggak mesti dimatiin lampu. Kalau dimatiin lampu tidak meningkatkan gairah, ya mendingan dinyalain aja gitu kan. Tapi ya yang jelas tidak boleh telanjang bulat. Dalam satu sarung saja, dalam satu selimut gitu. Anjuran Rasulullah SAW gitu kan. Terus? Yang tidak boleh itu kata tadi nadrul bidri, tidak boleh memandang atau melihat bagian dalam alat kelamin, kemaluan seorang alat istri. Alat kelamin tidak boleh memandang sampai kalau tidak ada hajat sama sekali. Kemudian yang kedua tidak boleh wati dubur. Wati dubur itu apa bahasa modernnya? Lewat belakang. Lewat belakang apa sih? Anal sek. Anal sek itu tidak boleh ya. Sodomi. Sodomi ya, itu yang istri itu sodomi. Sebenarnya sodomi itu adalah kaum. Kaum Sodom. Sodom itu kaum Sodom. Kebiasaannya dia laki-laki dengan laki-laki, sehingga yang berbuat seperti itu dikatakan sodomi. Padahal sodomi itu kaum Sodom. Kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Nah, tidak boleh lewat belakang. Saya mau pengen perawan terus gitu kan. Jadi lewat belakang aja. Nggak boleh, itu anal seks, itu nggak boleh. Itu mutlak nggak boleh ya? Nggak boleh. Haram mutlak. apa makruh? Haram. Itu bagaikan bagaikan menyetubuhi ibunya sendiri. Masya Allah, saking dosanya itu ya. Dan menyetubuhi ibu sendiri dosanya bagaikan membunuh 40 nabi. Masya Allah. 40 nabi. Kita membunuh satu orang aja yang bukan nabi dosanya besar. Apalagi membunuh 40 nabi. Yang kedua anal seks nggak boleh lewat belakang. Jadi jangan macam-macam, depan udah ada kok. Kemudian yang ketiga yang tidak boleh ketika malam-malam pertama itu terlalu bersuara. Itu makruh. Boleh sih boleh tapi makruh. Gitu. Iya, terlalu ekspresif lah ya. Tapi itu untuk orang-orang yang hypersex mungkin akan seperti itu. Nah, itu makanya perlu diobati. Ya. Nggak boleh dibiarkan. Dia paham dirinya
hiperseks atau tidak normal dalam gairah-gairahnya sehingga harus dipecut dulu, apa sih namanya tuh yang kayak gitu-gitu ya? Iya, itu petis. Namanya petis. Harus dipecut dulu, dikepret dulu, dibanting dulu istrinya, kasihan. Itu nanti kena kasus KDRT itu. Bener. Kekerasan dalam rumah tangga. Istrinya ternyata suka juga dipecut-pecut, ya nggak jadi masalah, terserah itu mah. Itu yang tiga hal itu tidak boleh. Memandang dalam alat vital istri, terus kemudian dari belakang anal seks, kemudian apa tadi itu? Apa tadi? Bersuara. Bersuara terlalu berlebihan. Itu yang tidak boleh ya. Selebihnya bebas ya? Bebas kan. Perempuan adalah sawah bagimu, maka cangkulah dari arah mana saja, kata Quran kan bahasanya begitu. Cangkul saja dari mana saja, asal tadi yang tidak boleh dicangkul arah belakang, gitu ya. Terus apakah boleh ya? Ini umpama ada pertanyaan, apakah boleh seorang istri itu apa ya? Ini agak jorok gitu ya. Ini mah ilmu apa namanya itu? Oral seks. Nah, itu tuh yang sering menjadi perbincangan ya di beberapa kelompok tentang oral seks. Ada juga Gus yang melarang itu. Sebenarnya dalam Islam sih gimana sih Gus? Boleh ya? Boleh. Oleh istri sendiri boleh oral katanya seks. Itu zolim katanya, bukan pada tempatnya. Iya, memang ada sebagian yang mengatakan zolim bukan pada tempatnya, tapi kan bukan untuk memuaskannya dengan itu. Gitu. Iya. Hanya untuk ya tadi main-main tadi. Itu sebenarnya mah boleh seperti itu. Foreplay mungkin ya, pemanasan ya. Apa namanya nggak tahu lah, foreplay apa stretching apa gitu ya. Jadi boleh ya. Boleh. Tapi hidung boleh hidung. Kalau muat gitu kan. Oke. Itu hal-hal yang kan wad usy fi ghairi mahalihi adalah dolim. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya memang dolim. Yang seperti itu ya kalau bisa sebaiknya enggak, tapi boleh. Tapi mubah ya, boleh aja. Tidak dihukumi makruh ataupun haram. Bagaimana dengan yad? Dengan yadun, dengan tangan gitu. Dengan tangan oleh istrinya, boleh saja. Boleh juga itu. Boleh saja. Apalagi dalam keadaan haid umpama kan tidak boleh disenggamai, tidak boleh disetubuhi istri yang sedang haid kan. Tapi sudah kadung membuncah gitu. Itu gimana tuh? Libidonya sudah naik gitu kan. Ya otomatis pakai apa yang bisa, kayak dijepit paha atau terserah, atau pakai dada. Itu apa namanya yang pakai dada tuh, di message pakai dada itu apa namanya? Apa itu? Nggak tahu lah. Pokoknya ada istilahnya ya. Tapi pada prinsipnya tidak boleh ya berhubungan intim saat boleh. Istri haid. Haram. Istri haid kemudian kita setubuhi dalam keadaan berdarah-darah, itu haram. Masya Allah. Tidak boleh. Oke. Pemirsa yang di rumah, itu beberapa anjuran dan larangan dalam berhubungan intim ya Gus ya. Ketika malam pertama. Dan banyak doa lah. Doa ketika mencium ubun-ubun kan, Allahumma inna nas'aluka khairoha wa khairoma fiha gitu kan, wa khairo ma jabaltaha alaihi gitu. Jadi doa dulu kalau mau mencucup ini. Kemudian ketika mau eksekusinya, mau mengeksekusi hubungan intim itu, ada kan doanya, Allahumma jadnibna minasyaiton wa janibis syaiton ma razaq tanah. Jadi jangan langsung tancap. Islam tuh menuntun. Jadi jangan sampai ada campur tangan setan di sana. Oke. Jadi di setiap sentuhan ya ada doanya. Ada doanya. Mencium ubun-ubun ada doanya, mencium kening ada doanya. Kemudian mau mengeksekusi langsung ada doanya. Itu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bahkan tambahan dari guru saya. Ini mah tambahan dari guru ya. Kalau hadisnya belum pernah baca sih. Katanya ketika mengalami klimaksnya, kita tuh ucapkan Allah 4 kali. Umpama klimaks nih, tak dapat Allah. Karena kenapa? Menurut ilmu orang tasawuf itu, karena ketika klimaks itu orang tuh murni jadi binatang. Maksudnya udah lupa segala-galanya, karena dia kalau dikatakan nge-fly. Udah jadi murni binatang, murni kebo, murni munding ya, murni sapi lah. Jadi nggak ada bedanya dengan sapi ketika klimaks. Makanya supaya ada nilai kita ini adalah makhluk ruhani yang beriman. Ketika klimaks pun kita berzikir Allah 4 kali. Bahkan ketika umpama ini mah menurut kajian sisi yang lain ya. Ilmu torekoh ada torekoh apa gitu kan. Ketika kita mati setelah hubungan gitu umpama dan belum sempat mandi, itu udah suci ruhnya. Suci karena ingat Allah itu ya. Ruhnya udah suci, putih. Tapi kalau ketika
kita dalam keadaan junub, dalam keadaan senggama, terus kemudian sebelum mandi terus udah meninggal dunia, nanti ruhnya tuh hitam. Karena yang dipakai adalah perangainya binatang. Itu hanya tambahan saja sih. Hadisnya wallahu alam ada apa enggak? Itu belum nemu. Oke. Jadi pemirsa yang di rumah, Gus Iip, beberapa tadi syariat-syariat dalam berhubungan intim ya, itu terdapat dalam kitab Qurratul Uyun, terus kemudian Ukudulujen, sama Fathul Ijar. Nah, cari aja referensinya. Nanti bisa cari referensinya di Mbah Google ya, teman-teman semua. Oke, baik pemirsa yang di rumah, mungkin cukup sekian ya beberapa wawancara singkat mengenai pernikahan sampai ke hubungan intim dengan Gus Iip Official. Karena ini penting Gus ya. Latihan, karena jarang sekali. Bukan latihan sih, apa namanya? Pembinaan. Karena orang-orang tuh sering menganggap bahwa itu merupakan hal yang sensitif, padahal itu ilmu ya. Ilmu harus disampaikan. Dan itu ada anjurannya tadi, ada larangannya. Sex education. Itu harus. Oke. Terima kasih pemirsa yang di rumah atas tontonannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.